Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Baik, hari ini kita akan memberitakan firman Tuhan khususnya untuk anak kampung. Baik, mari kita siapkan hati dan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu dari Kidung Ceria 149. Kidung Ceria 149, ajar aku mendengar seperti Samuel. 1, 2, 3. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Baik, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Semua lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau boleh menjaga, mendampingi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kami ada sebagai kami mana kami ada. Saatnya ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 31, ayatnya yang ke-43 sampai 50. Kejadian 31 ayatnya yang ke-43 sampai ke-50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak itu ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tubuh. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galeb. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galeb. Dan juga Mispa sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Dan dengan demikian perkataan Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua di sini punya adik atau kakak ya? Pastinya punya ya. Dan ya, semuanya punya. Dalam hubungan antara adik dan kakak ini terkadang kurang baik ya, kurang harmonis. Ada yang seperti itu. Ada rasa cemburu, rasa iri, benci. Kadang juga ada perdebatan, pertengkaran, bahkan perkelahian hanya karena masalah kecil atau masalah sepele. Si adik menganggap kakak ini berlagak seperti bos dan malas, suka memerintah yang ini, yang itu, ambilkan ini, ambilkan itu. Kalau adik tidak menuruti, adiknya dipukul. Betul tidak? Pasti ya. Nah, si kakak juga menganggap si adik ini terlalu manja. Apa yang dia minta pasti dituruti sama mama atau papa. Kan namanya juga adik ya, pasti disayang dan
dimanja. Nah, dari situlah kadang terjadi perdebatan, perkelahian, timbul kecemburuan, bahkan bisa si kakak dan si adik ini berkelahi dan bermusuhan. Nah, sebenarnya hal itu tidak akan terjadi seandainya adik dan kakak ini mau saling mengasihi, mau saling menolong, hidup damai, saling bekerja sama. Nah, sama halnya dengan bacaan kita pagi hari ini tentang Laban dan Yakub. Laban ini lebih tua dari Yakub. Kehidupan Laban dan Yakub ini diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi di sisi lain, Yakub menganggap kalau Laban ini sangat licik dan memanfaatkan Yakub. Akhirnya Yakub lari meninggalkan Laban. Dan ketika Laban mengetahui kalau Laban meninggalkannya, dia sangat marah. Tetapi karena tuntunan Tuhan, mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan baik. Mereka membicarakan permasalahan mereka dengan penuh kasih, karena baik dan Laban maupun Yakub bersikap saling menghargai dan menghormati. Nah, dari kisah Laban dan Yakub ini kita bisa belajar, yaitu dalam setiap persoalan tidak dicari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kenapa? Karena satu, Tuhan menginginkan agar setiap anak-anak Tuhan saling menghargai hak dan melakukan kewajiban mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, kedudukan atau tingkatan kakak atau adik itu bukan alasan untuk saling merendahkan, namun untuk saling mengasihi, saling melindungi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk selalu mau saling menolong, berteman, mengasihi, bekerja sama, tanpa memilih-milih atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kita harus hidup penuh kasih dan bukan mau menang sendiri. Kita harus hidup berdampingan dengan rukun dan damai, karena dalam Tuhan berdamai itu mudah. Ya, dengan demikian cerita firman Tuhan. Nah, untuk aktivitas anak tanggung kali ini, yaitu membuat tubuh perjanjian seperti ini ya. Seperti ini. Dan mengucapkan ayat hafalan dari Mazmur 116 ayatnya yang kelima. Mengucapkan ayat hafalan dari Mazmur 116 ayatnya yang kelima. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Nanti dibuat seperti ini dan di dalamnya ditulis, dalam Tuhan berdamai itu mudah. Dalam Tuhan berdamai itu mudah. Ini adalah tubuh perjanjian seperti yang dibuat oleh Yakub dan Laban ya. Ya, dengan demikian cerita firman Tuhan dan aktivitasnya kita hari ini. Aktivitasnya kita tunggu ya. Nanti difoto sambil mengucapkan ayat hafalan. Demikian cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita responi firman Tuhan pagi hari ini dengan membuka Kidung Ceria. Kidung Ceria 184. Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak. 1, 2, 3. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam mendampingi kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan.
berdoa Tuhan untuk anak-anak lain kami yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati anak-anak lain kami, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan mereka kesehatan yang baik, waktu yang baik. Berkati kedua orang tua mereka, dan berdoa juga buat kami sebagai pelayan, sebagai orang tua. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami hikmat, ketabahan, kesabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini dalam masalah menghadapi masalah COVID-19. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa kami, pagari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, agar kami boleh melalui permasalahan ini dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan, yang kami bawa dalam anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Persembahannya disiapkan. Kita iri persembahan kita dari Kidung Ceria 217. Kidung Ceria 217. Beri padanya. Kidung Ceria 217. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Kita doakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang selalu Kau limpahkan kepada kami. Terlebih Tuhan, kami pada pagi hari ini sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini guna menunjang tugas pelayanan kami di Gereja-Mu Kudus. Dan yang masih sisa pada kami Tuhan, kiranya Engkau berkati pula. Ini doa syukur kami yang kami doa dalam anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan tutup ibadah kita dengan Kidung Ceria 299. Kidung Ceria 299. Ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita tutup ibadah kita berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya saat ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan menutup ibadah kami ini, kiranya kasih dan penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Kiranya damai sejahtera Allah akan selalu bersama-sama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.